turbung tirolas kodat. Motus nene jo tok tani tali finama. Hanna po kita kusana plena talo lepa no ne plena. Esku pong olay babaum ne. Mau tutot kanok zemne kyo kay ma. Es kakembing pa tetuin ne ma. Mau tutot ala kay mlaza ket mokman ya atuk sama. Esa mabupati. Knockout em nok fanain. Nok nani nali finama. Mokman usik keto de berala kay mlaza ket tumamtisi kay ma. Mau tulan pamain kita ma. Hat main kita sebelum fatma loel nama. Ina sai nama ina hoen. Mau kalau kontrol tek nama. Tate. Hat kiusta protokol pama. Lesai sisar silate sina moen kinama. Hat taloet nama. Tala kono kena noklala nya kolomano naunu teka. Hanya naun no kasihan manoen kunama dan melulen sina moen kinama sintol. Mau tot non tahu tayo berada na betul na tu sop men unoel. Urus ya. Kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan, Bapak Bupati Timur Tengah Utara bersama rombongan. Hari ini kita panen masih kelihatan ada yang merah, ada yang kuning. Ini kan targetnya untuk ekspornya ke timur. Biasanya dari timur minta itu tidak terlalu merah, harus hijau ke kuning seperti itu. East Timor, jangan bilang Timur, kita di Timur sama-sama. Jangan lupa kalau lalu yang Timur, kita di Timur. East Timor. Leste itu Timur. Oke, mana sudah? Pak Bupati. Cukup kuliru. Hadir. Mana sudah? Ember. Om, hadir. Ember. Bupati yang satu buat. Ember. Baik, Bapak Ibu hadirin yang Ini kami tidak bentuk dari hormati, hijau-hijau semua. Karena mereka mau bawa ke Dili. di dalam area kelompok Tangkas semua. kita mengikuti bersama panennya secara simbolis yang dilakukan oleh terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, ada juga Bapak Bupati Timur Tengah Utara, Ketua DPRD Timur Tengah Utara, Direktur Utama Bank NTT, bersama Bapak Ibu undangan terhormat lainnya. Dan telah dilakukan panen perdana secara simbolis. Om geser om. Sudah bisa? Ya. Dan setelah panen perdana kami lanjutkan dengan Diangkat dulu. penanaman Izin Bapak. anakan tomat 3. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kepada Bapak Pastor Gubernur dengan Nusa Tenggara Timur, yang kepada sudah Bapak Bupati memberikan Timur surga Tengah Utara, Ketua inkompletor. DPRD, Ibu Bupati Tenggara Tengah Kabupaten Timur Tengah Utara. Sudah. Oke. Bupati. Ya, kita juga menyaksikan bersama penanaman anakan tomat yang dilakukan oleh
Bapak Bupati Timur Tengah Utara, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan juga Direktur Utama Bank NTT. Pada tempat pertama, kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Gubernur bersama rombongan yang berkenan hadir di tempat ini pada pagi hari ini, walaupun dalam suasana yang serba keterbatasan, karena kondisi kami sejak kemarin hujan yang tidak berhenti. Mohon maaf bila di dalam acara penyambutan kami banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga sampai saat ini kondisi yang bisa kita hadapi seperti kondisi hari ini. Yang berikut bisa kami gambarkan kepada Bapak Gubernur bersama rombongan. Di sini ada lokasi kebun kelompok tani Secret Farming berada di Kelurahan Mobeli, Kecamatan Kota Kevamananu. Kenapa nama Secret Farming? Mohon izin Bapak Gubernur, nanti sebentar akan dijelaskan akan ada testimoni dari pengurus di sini. Izin Bapak Gubernur, kami lanjutkan bahwa sekedar gambaran di Kecamatan Kota Kevamananu, luas lahan kering kurang lebih 3.725 hektar, sedangkan lahan basahnya hanya 125 hektar. Sedangkan khusus untuk Kelurahan Mobeli di lokasi ini, lahan keringnya mencapai 40 hektar, sedangkan lahan basahnya hanya 12,25 hektar. Karena memang lebih banyak dipenuhi oleh pemukiman penduduk. Di Kelurahan Mobeli ini terdapat di Kecamatan Kota Kevamananu terdapat 97 kelompok tani yang tersebar di seluruh kelurahan, sedangkan di Kelurahan Mobeli ada 13 kelompok tani yang sudah dikukuhkan. Kelompok tani Secret Farming merupakan calon kelompok taruna tani karena memang sampai saat ini belum ada pengukuhan kelompoknya. Walaupun belum ada pengukuhan kelompok dan belum secara kelembagaan belum ada pendampingan dari Dinas Pertanian, tapi dalam pelaksanaannya teman-teman di sini selalu berkoordinasi dengan PPL kami yang ada di lapangan. Harapan kami bahwa ke depan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan inisiasi untuk pembentukan dan pengukuhan kelompok tani di tempat ini. Ini gambaran awal pengantar yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mungkin akan ada testimoni dari salah satu pengurus di kelompok ini yang akan memberikan gambaran secara utuh dan secara lengkap tentang dinamika, perkembangan, dan kondisi kelompok ini hingga saat ini. Kepada adik Yus kami silakan. Shalom, Salve, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin sebelum saya berbicara, saya undang teman-teman kelompok untuk berdiri bersama adik-adik dari SMA Fides. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Bapak Direktur Utama Bank NTT, yang terhormat Bapak Bupati Timur Tengah Utara, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, yang terhormat Seproki Santunan Dispensasi Bapak Jose, yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, yang terhormat Bapak Kadis Pertanian Ketahanan Pangan, yang kami hormati para kepala dinas, para tokoh masyarakat, tokoh umat, tokoh adat, dan singkatnya hadirin sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama patut kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena atas berkatnya pada pagi hari ini kita mulai pada tempat ini untuk melaksanakan panen perdana lahan hortikultura, tanam perdana urban farming, dan penyerahan sumur bor di lahan Secret Farming. Bapak Gubernur, Bapak Dirut, Bapak Bupati, izinkan kami menyampaikan laporan singkat kami sebagai berikut. Yang pertama, lahan Secret Farming merupakan lahan pertanian hortikultura budaya tomat, kolaborasi kerjasama antara Bank NTT, PT Sigenta, komunitas orang muda Katolik, dan umat di Paroki Santunan Dispensasi Kuskupan Atambua. Latar belakang kami melaksanakan pertanian hortikultura ini adalah karena melihat pertanian hortikultura menjadi
salah satu subsektor pertanian yang menjanjikan dan dapat mensejahterakan petani, dan juga melihat keterbatasan suplai akan tanaman hortikultura di Kabupaten TTU, serta melihat keberhasilan para petani, khususnya petani tomat dan juga petani-petani di kabupaten tetangga, lebih khususnya petani di Kabupaten Belu, di mana di Kabupaten Belu dibuat ekosistem pertanian hortikultura kerjasama antara Bank ITT, PT Sigenta dan pemerintah, sehingga memotivasi kami untuk membuat lahan percontohan ini. Dengan melihat keberhasilan tersebut bersama Pater Jose, beberapa pemerhati gereja, kami bertemu Bapak Uskup mendiskusi hal ini, bagaimana pemberdayaan ekonomi umat di Perogi. Hasilnya bersama Pater Jose kami mencari lahan milik umat kemudian dikelola. Lahan ini sebelumnya adalah ditumbuhi tanaman gamal dan hutan. Kemudian bersama Pater Jose datang ke tempat ini untuk mengelola lahan ini, kemudian sampai saat ini telah ditanami tomat. Poin yang berikut, lahan secret farming hari ini genap 2 bulan dari tanggal penanaman perdana. Bapak Gubernur 2 bulan lalu bersama Bapak Dirut, Bapak Wakil Bupati, dan Bapak Uskup, kami bersama di tempat ini melakukan penanaman perdana. Dan di tanggal yang sama pula, pada hari ini Bapak Gubernur berkenan hadir di tempat ini. Dan ini suatu spesial bagi kami karena tanpa terencana terjadi di tanggal yang sama. Selanjutnya, saya sedikit menggambarkan kondisi lahan secret farming. Lahan secret farming ini luasnya totalnya ada 2 hektar, dikelola oleh 16 orang, dibagi dalam 3 kelompok kerja. Kelompok pertama bersama Pater Jose, kelompok kedua di sudut kali, dan ada kelompok ketiga. Dan untuk total pembiayanya saat ini mencapai 75 juta. Dan 75 juta itu 40 juta berasal dari salah satu produk Bank NTT, yaitu kredit Merdeka, dan 35 juta itu dari beberapa pemerhati dan donatur gereja. Dalam lahan percontohan ini kami meniru petani-petani di Belu, yaitu menggunakan ekosistem pertanian hortikultura, di mana dari segi pendampingan sampai pemasarannya itu dibantu oleh PT Sigenta. Kebetulan saya ada perwakilan dari PT Sigenta, Kakak Samkase. Beliau yang selama ini mendampingi kami untuk urusan menanam sampai pemupukan. Dan untuk pemasarannya nanti, Bapak Gubernur, untuk target pemasarannya ke 3 titik. Yang pertama untuk Kabupaten TTU sendiri, yang kedua Kota Kupang, dan yang ketiga itu ekspor ke Timor Leste. Dan untuk harga penjualannya di Kabupaten TTU, untuk harga saat ini per keranjangnya dengan berat bersih 42 kg itu harga kisaran 150 ke 200. Kalau untuk di Kabupaten Kupang, harga per keranjangnya itu berkisar 230 sampai 250 ribu. Sedangkan untuk ekspor ke Timor Leste itu harganya berkisar 37 dolar, atau kalau dirupiahkan sekitar 550 ribu. Dan khususnya untuk ekspor ke Timor Leste, untuk saat ini kami masih berinduk atau kerjasama dengan Perum Belu Bakti dari Kabupaten Belu. Bapak Gubernur dan para hadirin sekalian, di samping saya juga ada berdiri Ketua OSIS SMA Fides. 2 bulan kemarin mereka membantu kami untuk mengelola lahan di sini, membuat bedding dan sebagainya. Kemudian mereka termotivasi untuk bertani juga. Mereka mendiskusi dengan kepala sekolah, Pater Jose. Mereka ingin membuat lahan, tetapi karena keterbatasan waktu mengganggu aktivitas belajar mereka, kemudian konsep pertaniannya yang diubah dari pertanian membuat bedding diubah ke urban farming menggunakan polybag. Dan kehadiran Bapak Gubernur tentu memberikan mereka energi dan semangat. Semoga mereka bisa jadi petani milenial ke depannya. Pada kesempatan ini juga mungkin para hadirin sekalian, mungkin di lahan ini masih banyak keterbatasan.
jujur kami yang berdiri semua di sini adalah petani baru. Ini perdana atau nol buat kami, karena kami yang berdiri tidak ada latar belakang ilmu pertanian, baik agrotek maupun agribisnis. Latar belakang yang berbeda, ada yang youtuber, musisi, anak sekolah, dan pemerhati lainnya. Kemudian kami mencoba menemukan hal baru, tidak berada di satu zona, mengembangkan bakat kami sehingga dapat menunjang kehidupan ekonomi kami. Pada tempat yang terakhir, pada kesempatan ini saya menyampaikan juga terima kasih yang pertama kepada Bapak Gubernur yang pada pagi hari ini telah hadir pada lahan secret farming untuk melihat langsung kondisi lahan kami. Yang kedua kepada Bapak Dirut yang telah memberikan kami bantuan sumur bor melalui kerjasama dengan pemerintah provinsi, kepada Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, dan semua hadirin sekalian yang telah datang ke tempat ini. Semoga kegiatan kita pagi ini memberikan motivasi, inspirasi, dan juga energi positif bagi daerah kita, sehingga segala potensi daerah di TTU dapat dikembangkan, khususnya melalui potensi pertanian. Sekian testimoni dari kami. Terima kasih. Oh betul, berupa satu arti secret farming. Kenapa dinamai secret farming? Jadi sebelum kami menjadi petani, kami membuat kelompok sendiri. Kelompok kami ini namanya Secret Music Family, atau ada sekeping hati untuk Maria. Itu bersama dengan Bapak Dirut. Biasanya Bapak Dirut memberi kami perhatian baik dalam bidang sosial, rohani, dan juga sampai pada pertanian, sehingga sampai bawa ke pertanian kami menggunakan nama yang sama. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk adik Yus yang sudah memberikan testimoni gambaran tentang keberadaan kelompok tani milenial Secret Farming. Selanjutnya kami kembalikan ke protokol. Baik, mohon izin Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Bupati, beserta Bapak Ibu terhormat lainnya dan seluruh hadirin yang sama kami hormati. Sebelum nantinya kita akan melanjutkan dengan diskusi bersama, mohon izin kita akan mengikuti bersama penyerahan bantuan secara simbolis sumur bor dari Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada kelompok tani Secret Farming yang akan diserahkan oleh Direktur Utama Bank NTT. Kepada perwakilan kelompok tani kami persilakan untuk dapat mengambil tempat di depan. Ya, mari kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih. Kita akan masuk sesi diskusi. Mungkin kita membatasi 2 orang dari perwakilan masyarakat, perwakilan kelompok tani, ataupun adik-adik yang ingin bertanya, memberikan masukan, saran, ataupun apa yang ingin disampaikan. Kami kasih kesempatan untuk 2 orang. Silakan. Yang pertama dari kelompok wanita KWT. Yang kedua, kalau belum ada kita satu dulu. Silakan Mama. Nama kami Carolina Layara Sulur, biasa dipanggil Ibu Emma. Kami berasal dari kelompok wanita tani sejati Kelurahan Aplasi. Kekuatan kami berjumlah 20 orang. Kami sudah dikukuhkan dari tahun 2006. Jadi Bapak untuk mengetahui bahwa kami dari kelompok, kami tidak mempunyai kebun kelompok, tidak mempunyai itu apa kegiatan-kegiatan tanaman dalam kelompok. Tapi kegiatan kami itu di pekarangan masing-masing. Dengan kami menggunakan halaman kami masing-masing dengan polybag. Karena di dalam kota kami tidak mempunyai lahan pekarangan. Jadi untuk Bapak ketahui bahwa kami lebih banyak bergerak di bidang pengolahan. Dari hasil tanaman di kelompok kami lebih banyak di bidang pengolahan. Kelompok kami mempunyai keterampilan cukup banyak keterampilan kami miliki. Nah, itu ada keripik, manisan, sirup, buat minuman herbal. Kami memiliki banyak keterampilan, namun kami punya kesulitan. Kami punya kesulitan di dalam pengolahan. Itu pengolahan menyangkut peralatan-peralatan.
Ya, dalam pengolahan itu banyak peralatan. Dan kami juga sudah terbantu dari instansi terkait, itu menyangkut dengan polybag, ini bibit-bibit sayur, benih sayur, dan juga beberapa pelatihan-pelatihan menyangkut untuk bagaimana kita menanam dan hasil yang baik itu dari instansi terkait. Namun ini kami tadi sampaikan bahwa kami kesulitan di dalam pengolahan, kami punya keterampilan banyak tetapi peralatan kurang. Mungkin kesempatan lewat ini Bapak Gubernur ada di samping kami, mungkin kami mohon bantuan kira-kira cara mengatasi kesulitan kami. Mungkin ada tambahan dari teman kami. Peralatannya apa? Itu peralatan itu banyak Bapak. Kalau atau apa? ada pengolahan itu ada dari tacu, blender, dan itu kalau menyangkut ini sirkup ada banyak ini peralatan dari sendok, dari bokor-bokor, dan dari apa? Kalau untuk keripik tentu peralatan itu tacu, saring-saring, saringan-saringan, sendok, bokor dan sebagainya. Kalau untuk buat sirup jaju dari blender. Terima kasih. Baik. Nanti ketua PKK. Iya, baik. Terima kasih kami. Saya tambahkan. Ya. Saya pikir mereka minta alat yang besar. Kalau hanya tacu priuk itu kan tidak perlu Bapak. Masih banyak. Ya, kan disampaikan hanya tacu priuk itu bisa Bapak, biar Ibu PKK. Ya, siap Bapak. Tapi yang maksud saya mungkin alat seperti yang tadi, seperti contoh di sini, mall yang mesin-mesin yang itu Bapak. Ya. Oh, masih lanjut? Oh, sudah Bapak sudah mengerti. Terima kasih. Sudah bisa menangkap apa yang akan disampaikan tadi. Satu lagi kita kasih kesempatan kalau masih ada satu. Baik, silakan Ari. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan Bapak Ketua DPR. Saya mewakili teman-teman di sini, masyarakat di sekitar sini, ingin menyampaikan keluhan kami bahwa memang sekarang lahannya memang seperti yang kita lihat ini. Tapi akses kami ke sini ini yang masih kesulitan Bapak, berkaitan dengan jalan. Karena selama ini kami menggunakan kebunnya orang untuk dicarikan akses. Jadi kami sedikit kewalahan ketika masyarakat di sini ingin menutup kebun mereka. Mungkin ada solusi dari Bapak Gubernur atau Bapak Bupati. Jalan tani ini. Sekian dan terima kasih. Bikin aja pengajuan nih, jalan tani kan bisa diajukan. Bikin aja permohonan dibangun jalan tani ya. Bisa tolong Ki? Yang begitu tuh Pak PLT, kamu cepat. Kalau enggak, karena dasarnya itu pengajuan dari bawah itu baru disetujui. Tapi mungkin nomenklaturnya nggak ada, itu kurang uangnya tuh. Baik, terima kasih. Sudah ada 2 orang dari audiens yang memberikan respon. Selanjutnya kami kasih kesempatan kepada. Jawab tadi, kasih Pak Luki mungkin dia mau nasihat apa mana kita tahu. Silakan, terima kasih. Terima kasih Pak Gub, mohon izin langsung. Pak Bupati, Pak Ketua DPR, Bapak Pater, Mama Ketua PKK, Pak Jose, dan kita semua yang hadir, terutama anak-anak muda yang sangat energik. Pak Gub, saya lihat mereka pembadan ini dia kekal karena pasti kerja bedeng. Karena pekerjaan yang paling berat itu bikin bedeng, betul tidak? Kemudian pakai apa? Ya. Satu hari 2 bedeng, 3 bedeng. Ini nanti datang kalian cepat. Coba jelaskan. Terima kasih kamu. Nah ini kita kerja seperti begini, ini kan satu tanda-tanda kemajuan ya. Kalau kita hanya main di padi jagong itu kan sesuatu yang kita butuhkan, tetapi nilai ekonominya tidak sebesar hortikultura. Dan memang komunitas hortikultura itu dalam perkembangan zaman, pola hidup, pola konsumsi itu berubah. Sehingga mau atau mau makanan-makanan tambahan yang untuk mensuplai vitamin, protein dan lain sebagainya mesti kita siapkan. Karena kemajuan masyarakat hari ini sudah sangat besar. Dan pilihan hortikultura itu pilihan yang cerdas. Tetapi juga, ini hati-hati Pak, komunitas hortikultura itu hati-hati dalam pengembangannya, dalam penanamannya. Oleh karena, satu, dia itu sifatnya pangan segar, tidak lama disimpan. Ya, panen habis paling lama 1 minggu, setelah itu dia sudah busuk.
Ya. Yang kedua, karena dia tidak bisa tahan simpan, maka begitu panen mesti menuju ke konsumen. Pasarnya di mana? Ya. Kemudian untuk menjamin supaya jangan ada kerusakan dan kerugian di petani. Kemudian yang ketiga, pola tanamnya mesti diatur. Tidak bisa tanam, satu petani suka-suka tanam sekian hektar tanpa tahu pasarnya seperti apa. Kemudian yang keempat, aneka jenis tanamannya mesti dikombinasikan, ya. Oleh karena konsumsi kita masyarakat itu, kalau mama-mama di dapur mulai kasih menyala api, otomatis minyak kan. Nah, biasanya minyak ikut dengan bawang, ya toh, bawang kemudian ikut dengan tomat. Kemudian sajikan di meja mesti ada cabai, betul tidak? Nah, minimal ini tanaman sambal ini 3 ini yang uangnya besar. Dan di Dili salah satu contoh itu tidak ada barang ini. Nah karena itu penganekaragaman hortikultura harus diatur. Dan luas tanam juga harus dibatasi, harus bisa dikendalikan supaya tidak oversupply. Kalau dia oversupply seperti hari ini, yang anak muda tadi menyampaikan harga tomat itu karena kita tidak memilih jadwal yang tepat. Hortikultura itu mesti pelajari pasar. Ya, jadi sebelum tanam, Bapak Pater, kita cek pasar dulu. Pater itu Bapak. Bapak? Oh, Bapak Romo? Padre. Pater. Pater 1, Pater 2. Nah, kita mesti pelajari pasar. Nanti lihat di tren. Tahun lalu itu dari Januari sampai Desember itu harga tomat mahalnya di mana, murahnya di mana. Itu mesti pelajari. Karena itu dia trennya tuh biasanya sifatnya konstan, dia tidak berubah. Tahun lalu harga murah di bulan begini ya, mulai bulan Juli, Agustus, September itu harga tomat pasti murah. Kenapa? Karena banyak orang yang menanam. Tetapi begitu Pak masuk di bulan Oktober, November, Desember, Januari itu harga tomat naik. Kenapa? Karena tidak banyak yang menanam. Ya, termasuk sampai di awal tahun, Januari, Februari, Maret, April, itu harga tomatnya mahal. Nah, karena itu berkaitan dengan harga, maka mesti dipelajari betul tren pasar, supaya kita ambil keputusan. Nah, karena kondisi-kondisi hortikultura yang saya jelaskan tadi, maka dalam pengembangan hortikultura, nomor 1, sistemnya harus sistem order. Ada pesanan, baru produksi. Ya. Tidak bisa tanam suka-suka petani, kita mau kacang panjang saja, kita mau ini saja, kita mau tomat, kita mau cabai, mau apa, tidak bisa. Supaya ada kepastian. 1, kepastian jumlah. 2, kepastian harga. 3, ada jaminan pemasarannya. Ya, jadi misalnya kita datang ke off-taker, kerjasama dengan BUMD yang di Belu tadi. BUMD, kamu butuh apa? Kami butuh tomat. Berapa banyak? 100 ton. Oke, 100 ton kita butuh tanam 30.000 pohon. Maka bikin deal, tanda tangan perjanjian kerjasama tentang jumlah 100 ton, harga yang disepakati dan waktu suplainya. Baru kita datang ke kebun untuk menanam. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau di lapangan, di kebun itu semua sudah ready. Ya, sudah ready. Artinya bedeng sudah oke, bibit sudah siap, pupuk segala macam sudah siap. Begitu ada pesanan datang langsung kita siap untuk produksi. 60 hari kemudian kita sudah lihat performance tanaman begini, 15 hari lagi ini sudah pasti panen. Dan itu artinya uang masuk. Nah, karena itu apa yang disampaikan oleh Bapak Gub tadi, kita tadi sudah lapor Pak Bupati, izin Pak Bupati, Bapak Romo saya sudah tunjukkan videonya semalam, Bapak Ketua DPR saya sudah tunjukkan videonya tadi pagi, alat untuk bikin bedeng. Jadi Pak Bupati izin, Pak Kadis. Nanti ini lahan setelah dibuka, cetak satu kali itu 500 bedeng. Bedeng 500 memang, itu hanya 2 hari saya kerja tuh 500 bedeng. Tidak lama, 500 bedeng rapi betul ke setrika ini. Ah, kayak apa nih? Pokoknya dia rata betul, bagus, licin. Ah, setelah itu pembibitan siapkan, mulai order. Oh butuh sekian, maka bedeng sekian ditanami. Butuh sekian, bedeng sekian ditanami. Kemudian tinggal dipelihara. Nah, saya lihat tadi itu 75 juta itu terlalu mahal, Pak. Bapak Romo izin.
Terlalu mahal itu. Romo sah, bapak itu sama. Romo. Itu barang. Ini tokoh agama di bapak kita kalau tidak bapak di muka rasa tidak enak. Jadi kita tahu pater itu bapak, tapi kita bapak pater. Itu berat. Ya. Nah, karena itu nanti kita diskusi lagi tentang RAB-nya. Karena lahan hortikultura kalau 75 juta untuk 40.000 pohon itu terlalu mahal. Kami kerja di KSA juga petani horti. Ya, kami kerja 20-30 ribu pohon itu tidak ada sampai 20 juta. Ya, tidak sampai sebanyak itu. Nah, karena itu nanti kita diskusi lagi. Kenapa dia mahal? Mahalnya itu di apa? Apakah di sarana produksi? Apakah biaya kerja? Ya, air tenaga sumur kerja. bornya hitung juga itu pasti. Jadi investasi lain juga. Ya, Sewa lahan. Oh ya, investasi 1 tahun ke depan. Mungkin yang Sewa lahan juga. biaya lain itu tidak sampai 75 juta. Oke, ya, karena biaya produksi itu harusnya tidak mahal. Ya, karena sekarang ini kan semua pupuk untuk pertumbuhan, pupuk untuk bunga, pupuk untuk buah, pupuk untuk kasih naik pH-nya semua sudah ada. Jadi itu formulasi-formulasi yang ada dan itu harganya tidak mahal. Ya, saya kerjakan di sana itu Pak, tidak ada 1 juta untuk sarana produksi. Karena itu nanti kita perlu bikin efisiensi. Kemudian yang kedua, oleh karena ini kerja masih manual, izin Romo, maka ini perlu kita pikirkan irigasi tetesnya. Ya, nanti kita minta dukungan Bapak Dirut supaya ini sistem kerja irigasi tetes. Karena nanti begitu ada order 5 jenis tanaman, 1 jenis tanaman butuh 50 sampai 100 ton, kita akan kewalahan kalau sistem penyiramannya begitu. Karena itu, ya, karena itu sudah selayaknya kita mesti masuk di modernisasi dalam sistem produksinya. Jadi yang pertama bedeng sudah tidak ada masalah, ya, termasuk itu bisa diakses oleh ibu PKK, mama-mama yang sudah kelompok tani yang taju-taju tadi itu kita tukar nanti, ya, nanti kita bikin bedeng di perkerangannya atau polybag untuk mereka bisa kerja. Yang kedua, sistem irigasinya kita benahi supaya nanti airnya keluar itu diikuti dengan pupuk dan seterusnya, ya, sehingga nanti itu jauh lebih efisien. Sehingga anak-anak kita kalau misalnya 10 jenis tanaman, 10 orang anak itu tinggal 1 kontrol 1 kebun, dan itu hanya kerja tidak ada sampai setengah jam, ya. Kami di Kupang itu kalau irigasi pupuk itu hanya 10 menit. Sudah bisa terairi semua dengan sempurna, ya, Bapak Kadis. Nanti kalau ke Kupang, mampir di kebunnya Ibu Presio. Ini kami kolaborasi nih Pak. Kami ini kalau Bapak Dirut, saya, Ibu Presio, Kadis PU, kami kolaborasi untuk membuat model-model sehingga nanti bisa direplikasi di masyarakat, ya. Karena ini arahan-arahan Bapak Gub nih kalau kita tidak kerjakan, kita rugi. Oleh karena semua kebaikan-kebaikan yang disampaikan itu mesti ada bukti nyatanya. Karena itu ukuran kemajuan pertanian di satu daerah itu Bapak Bupati hanya 1 Pak. Bupati Kadisnya ada kebun tidak. Kalau dia tidak ada kebun, datang nasihat tidak bisa dengar. Karena itu omong kosong semua. Betul tidak? Nah itu kadis palsu. Nah kita omong apa? Karena kemajuan ini contoh Pak. Ada beberapa kepala dinas di beberapa kabupaten pertanian yang maju oleh karena kadisnya ada kebun. Jadi dia betul-betul mendalami, ya, dia mengkaji, dia mengalami pengalaman-pengalaman di lapangan, mengalami kegagalan-kegagalan, ada keberhasilan, ada masalah diselesaikan. Kalau datang di kelompok seperti anak muda begini, kita omong, kita kasih nasihat, mereka dengar. Karena apa? Karena kita sudah melakukan hal itu. Jadi izin Pak Bupati, Pak Asisten ini perhati kali ini. Terima kasih Pak Bupati. Pak Bupati, siap. Begini, yang tadi Pak Luki, Kadis Pertanian Provinsi omong itu, mengapa kita ada barang, harus ada kebun. Kalau ilmu saja tanpa jadi, itu angan-angan. Omong-omong tidak ada. Tapi kalau kita ada bentuk seperti ini, anak-anak nanti senang karena dia dapat uang. Jadi kalau ngomong anak milenial bilang ini kita bertani kaya, orang tidak lihat. Kalau barang ini sudah bagus, sekarang tinggal dirapikan. Kedua tadi yang disampaikan Pak Luki betul, tetapi kita sekarang dunia udah maju juga. Jadi kalian tidak semata-mata jual segar, bisa bikin sambal, dan sambal mesinnya murah, 150 juta. Murah sekali. Jadi kalian tinggal pergi belajar, sambal nanti Pak Bupati bikin perda, larangan sambal apapun masuk ke kabupaten TTU. Jadi seluruh sambal itu makan kalian punya sambal. Itu saja kalian sudah kaya luar biasa.
Jadi kalian sambal cabai, saus tomat, semua kalian bikin. Itu dunia harus menuju ke industri. Kalian anak muda, maka lebih berpeluang. Kalau yang ini dong kami semua menuju matahari terbenam sebegini, makanya 2 hari lagi tidak lagi. Artinya begitu. Harapannya sudah tidak panjang. Tapi kalian harapan kalian panjang. Apalagi kalian SMA. Sekalian langsung sudah belajar untuk biaya diri sendiri. Dunia sudah begitu maju untuk tidak lagi untuk kerja dibayar oleh orang tua. Saya punya anak SMA, dia sudah bayar diri sendiri. Kuliah bayar dia punya diri sendiri. Yang tidak baik ini satu. Waktu mereka sudah punya uang, mereka pikir buat apa lagi sekolah katanya. Nah itu saja yang dia punya masalah. Pater. Jadi kalau jaga sendiri, sudah begini nanti, begitu orang kuliah, orang pikir-pikir, ini kuliah bikin apa lagi, uang sebanyak begini. Karena orang bertemu segala macam orang, nanti lama-lama pikirannya berkembang, sangat luar biasa. Dan dunia hari ini tidak tertarik terhadap dokter. Kalau kita dulu kan panggil dokter ini kita mendadak busuk luar. Sekarang dokter apa? Ada barang tidak? Nah, tidak ada. Nah, jadi dunia sekarang begitu. Dunia sekarang dunia yang ilmunya dapat diaplikasikan. Kalau ilmu yang hanya bicara tidak aplikasi itu tidak bisa. Sama ke pater ini hari ini. Saya bilang tadi, pater ini surga. Jadi kalau orang tanya, pater surga kemana? Oh, luar pikir bon, nah itu surga. Barang yang tidak ada, kalian bikin menjadi ada, menjadi konkret, incognito itu, surga incognito. Jadi surga yang abstrak itu dikonkretkan di sini. Jadi pastor ini sedang membawa surga kepada umatnya supaya umatnya lihat. Daripada lu tangga-tangga kerja begini dapat uang, itulah surga. Jadi kalau umpama kita kerjakan begini, anak-anak muda kerja begini, kita siapkan mesinnya itu dikasih nanti kerjasama dengan kelompok-kelompok yang sudah bisa bikin saus dan sambal. Kalian bisa bikin sendiri, jadi kalian produksi terus, tidak usah pusing. Kalau ambil boleh, kalau ambil tidak ambil juga tidak apa-apa. Karena kita bisa bikin saus. Saus yang sekarang kita makan, sambal yang sekarang kita makan, itu barang busuk semua. Nanti saya bawa kalian pergi di pabrik, kalian lihat. Itu pepaya busuk, pisang busuk, tomat busuk, dibikin jadi saus tomat. Rasa tomat, tapi banyakkan pepaya busuk. Atau pisang busuk, sudah tidak laku-laku, baru mereka bikin itu barang jadi begitu. Itu barang busuk, yang tidak laku karena jual segar, lalu orang tidak beli, dia rusak, masih kasih makan kita namanya saus tomat. Kita tuang banyak, makan barang busuk. Nah, jadi itu saya maksudkan, mari kita maju sendiri, bikin sendiri barang ini. Karena yang namanya pertanian, peternakan, perikanan, dia produksi, dia harus juga dilanjutkan terhadap industri. Tanpa industri nanti tidak bisa dikendalikan. Nah, tadi Kepaluk yang ngomong itu kalau tahun 2500 sebelum Masehi. Tapi sekarang ini kamu sudah harus bikin apa semua. Dan Bupati langsung, begitu produk itu ada, Bupati langsung keluarkan sebuah perda dengan DPRD, melarang saus tomat dari luar masuk ke Kabupaten Timur Tengah Utara. Apalagi kerjasama dengan Belu lagi, melarang TTS, lama-lama. TTS larang dulu, nanti kami kirim. Nah, nanti kalau sudah kamu sendiri, kami stop. Bicara dengan Kota Kupang, Kabupaten Kupang, semua nanti lama-lama kalian mempunyai produk sendiri. Gubernur sudah mengeluarkan instruksi gubernur untuk diharuskan mempergunakan bahan lokal. Produk-produk lokal itu diutamakan. Jadi instruksi gubernur itu juga akan dilanjutkan di pemerintah kabupaten dengan perda langsung mengikat, menghukum. Jadi nanti ada Pol PP tidak jaga kantor-kantor, tangan di situ tidak ada guna juga. Pol PP itu periksa itu toko-toko orang jual sudah, setelah ada produk-produk begini, periksa di toko-toko masih jual sambal ABC lah apal gitu, angkat, tegur 1 kali 2 kali, kunci. Nah, takut semuanya. Jadi kalian punya produk-produk begini naik terus. Jadi memang harus ada keberpihakan. Pemerintah datang itu dia lihat bukan cuma lihat begini, pada itu dia pula. Dia mulai pikir, oke, ada dong dan tanam sebanyak ini. Jangan sampai orang kecewa. Kita cari akal satu akal selain market tadi seperti Pak Luki sampaikan. Yang kedua adalah kita mendesain lanjutan daripada industrinya. Dan industri hari ini kita bersyukur. Hari ini mesin murah-murah semua. Mesin murah-murah. Tapi kenapa saya mesin murah-murah? Saya mesin tacu saja saya belum lihat nanti kalau Bapak itu tacu. Tapi kita harapkan anak-anak muda seperti ini, saya terus terang saya gembira kalian bisa berpartisipasi di itu. Kemarin saya juga ketemu teman-teman dari Unimor, ada di Belu, di Malaka,
Mereka belajar, tapi yang lebih khusus belajar tentang ekosistemnya, sehingga kalian jalan itu ekosistemnya jadi semua. Jadi industrinya pun ekosistemnya masuk. Jadi ada yang industri, ada yang kerja jenis yang lain, ada tentang air, teknologi air. Ke depan kalian sekolah-sekolah aja, lu nyalain airnya nggak perlu datang. Yuk dari situ nyalain aja pakai handphone. 15 menit matikan. Kamu udah tahu kok, kamu punya tomat, bawang, cabai semua sudah diairi air sudah. Jadi kamu pakai handphone saja. Jadi makin maju, kamu teknologi makin membantu kalian untuk tidak perlu kerja macam kayak kita orang tua zaman dulu. Maka saya bilang ke Pak Kadis, kalau kerja tanam jagung masih pakai kayu, nah, itu kita foto baru dia taruh di bawah. Inilah manusia purba zaman sekarang. Karena kan pertanian itu profesi purba. Perbedaan kita, kepurbaan kita tidak lagi, walaupun profesinya purba, tetapi yang kerja modern. Apa bedanya? Kita mekanisasi, kita teknologinya maju. Kalau kita belum masuk teknologi, ya kita purba. Jenis pekerjaannya purba dan orangnya juga purba. Karena dia mempergunakan operasi sesuatu secara purba. Nah itu yang membedakan kita dengan manusia zaman dulu dengan sekarang. Nah, kita harapkan kalian juga begitu. Nanti ada Pak Kadis Pertanian, Pak Dirut Bank NTT, kerjasama dengan TTU, dengan Belu. Tapi Belu punya belum bisa pakai handphone. Kita bisa lanjutkan ke situ. Untuk kalian tidak perlu datang sekolah, tetap sekolah, nyalain dari sana. Begitu kamu selesai keluar sekolah, datang kamu lihat mana aja, cek mana yang tidak sempat, masih ada problem, lihat. Kalau yang ini dirapikan. Jadi lebih mudah bertani hari ini dibandingkan bertani pada zaman dulu. Dia sekarang begitu, teknologi begitu maju. Kalian siapkan bicara dengan Bank NTT tentang mesinnya disiapkan, bikin kredit saja. Berapa kelompok itu bikin kredit, lalu itu menjadi produksi sambal, saus, dan yang lain-lain. Itu tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih atas arahan dari Bapak Gubernur, Bapak Kadis Pertanian Provinsi. Sekali lagi, saya atas nama teman-teman semua yang ada di sini menyampaikan terima kasih atas kunjungan Bapak Gubernur bersama rombongan dan atas arahan yang diberikan kepada kami pada pagi hari ini. Mungkin demikianlah sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kami persilakan Bapak Gubernur bersama rombongan semua untuk menikmati suguhan yang ada di depan kita.